Baik, selamat malam untuk angkatan 4. Eh, Kembali berjumpa dengan Bapak Afgan, Afgan KW10. Selamat malam Wahyu, malam Lili, Li, malam Omji, malam Emi. Matanya udah sembuh Emi. Selamat malam Fitri, Endang. Fitri tumben bisa online. Endang pasti sambil nidurin anak. Tadi Bapak juga agak telat ya karena nidurin si kecil. Sampai sekarang juga belum tidur si kecilnya. Semoga tidak mengganggu. Selamat malam Ibu penulis Nana. Selamat malam yang handphonenya bagus, yang mau ketemu mertua. Ya Endang akhir-akhir semester ini udah mulai rajin ya, online terus. Oh iya, alhamdulillah. Tinggal Widya, ya Wida ya yang majikannya baru juga ya. Duh, syukurlah, seneng juga dengernya. Oke, ah iya maksudnya Wida kan katanya majikannya baru, jadi masih menyesuaikan. Ya belum bisa, masih merayu katanya. Si Fitri berarti udah rayuannya telah berhasil, ya. Ya kalau kita baik sama orang pasti orang juga baik sama kita. Pokoknya harus tulus. Ah, baik, malam ini kita tidak belajar matematika, tapi kita akan belajar tentang keterampilan fungsional. Jadi untuk eh, kelas kelas berapa ini? 7, 8, 9, 10, 11, kelas 11 ya, kelas 9. Keterampilan fungsionalnya itu lebih ke Microsoft Word dan Microsoft Excel ya. Jadi semester 1 ini kita bahas Microsoft Word. Nanti semester 2 kita bahas Microsoft Excel. Nanti untuk kelas 3-nya baru ke lebih ke desain grafis. Misalnya Adobe Photoshop, Corel Draw seperti itu ya. Jadi untuk semester kelas 2 ini lebih ke tingkat dasar. Nah, memang Bapak juga tahu sebagian dari kalian sudah cukup familiar dengan Microsoft Word, tapi karena kurikulumnya seperti itu, jadi mau nggak mau harus belajar. Nah, kalau yang udah bisa, ya itu keuntungan lebih, ya berarti kalian sudah selangkah lebih maju daripada teman-teman kalian. Nah, mungkin yang ngetik-ngetik bisa, Pak saya udah pintar ngetik, ya semua bisa ngetik ya, ya mau satu jari, 11 jari, 2 jari, pakai jari tangan, jari kaki, sampai pakai lidah mungkin bisa. Tapi di sini kita lebih ke kita ingin mengenal ya, mengenal lebih jauh satu persatu menu-menu di Microsoft Word dan Microsoft Excel. Tujuannya apa?
Tujuannya yaitu nanti kedepannya kan harapannya kalian misalkan yang masih punya keinginan lanjut ya, sangat penting kemampuan untuk Word dan Excel-nya ya. Jadi di sini hanya memberikan dasar. Artinya bahwa selesai dari pembelajaran ini tidak mungkin kalian ahli Microsoft Office terutama Word dan Excel ya, tapi paling tidak kalian mempunyai dasar yang benar tentang menu-menu yang ada di dalam Microsoft Office terutama Word dan Excel ya. Karena kalau namanya komputer ini belajar pun teori, kalau tidak praktek susah ya kan. Jadi semakin kalian banyak praktek semakin pintar seperti itu. Jadi nah tadi Fitri udah membuka dengan pertanyaan, Pak, adakah yang gratis? Jadi produk Microsoft Office ini ya, ini tidak ada yang gratis sebenarnya gitu. Tapi sekarang banyak versi-versi yang crack. Jadi versi crack itu artinya sudah istilahnya dibobol ya. Sistem security-nya sudah dibobol, yang harusnya pakai nomor registrasi sudah dibuat orang nomor registrasinya supaya bisa di-download oleh siapa saja tanpa berbayar. Sebenarnya itu tidak bagus ya, cuman untuk kita yang miskin seperti ini sangat membantu gitu. Jadi versi cracknya nanti sebenarnya bisa dicari di download ya, nanti Bapak bantu. Iya, Cynthia berarti pakai yang trial ya, 1 bulan aja. Selanjutnya nanti harus dibayar. Nanti Bapak coba cari cracknya ya. Nanti kalau ketemu nanti waktu tatap muka kita install sama-sama. Ya, itu mungkin bisa. Nah, sementara mungkin kalian bisa pakai Microsoft Word versi yang lain juga mungkin bisa sama ya. Kalau di Android itu banyak versi-versi yang free. Nggak tahu ya, anak biasanya sih 1 bulan langsung expired ya. Kalau dia misalkan dipakai nanti keluar warning gitu. Nah iya, pakai BPS juga bisa. Versi kita mau pakai apa saja biasanya hanya beda di menu, tapi fungsi-fungsinya sama ya. Oke, untuk pembelajaran ini Bapak pakai Office 2013 ya. Mungkin kalau ada yang versi lebih itu lagi lebih maju dari ini, mohon maaf karena Bapak punyanya 2013. Yang bersama 2010. Yang agak beda ini 2003 ya. 2003 itu agak beda. Nah, jadi cara memulai aplikasi Microsoft Word ya, ini malam Mugai. Welcome to the jungle. Langsung aja join ya. Kita baru mulai. Jadi cara memulai aplikasi Microsoft Word ini tentu saja hidupkan laptopnya dulu ya. Kalau laptopnya mati nggak bakal hidup. Kalau yang pakai Android juga bisa, di versi Android itu kita bisa download juga ya Microsoft Office-nya di Android. Biasanya kita suruh registrasi, masukkan email seperti itu, terus nanti bisa pakai itu ya. Itu juga menunya hampir sama, cuman lebih simple. Nah, Microsoft Word ini adalah salah satu produk bagian dari Microsoft Office ya. Ini di dalam Microsoft Office ini banyak ya. Ini Bapak sengaja screenshot ya. Jadi ada Microsoft Access,
ada Excel, ada di sini ada Outlook, OneNote ya, ada PowerPoint. Nah, biasanya jadi sorry, merah ya. Jadi Microsoft Office ya, ini di dalamnya ada Microsoft Word ya kan, kemudian ada lagi ini yang sering digunakan ya, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ada lagi Outlook, nah, dan lain-lain ya. Biasanya tiap tahun dia apa? Nggak bisa. Soal itu kan jawab lah ya, maaf ada telepon masuk. Nah, jadi untuk Microsoft Word ya, untuk Microsoft Word ini biasanya sering digunakan untuk pengolah kata ya. Di sini tujuannya adalah utamanya itu pengolah kata, makanya Mulai masuk Jumat ini, jadi maksudnya setiap Jumat dan Minggu. ya udah kamu ya. Apa dulu? Ya iya. Jawablah. Ya, jadi untuk Microsoft Word ini lebih ke pengolah kata, makanya sebutannya Word ya, karena memang
tujuan utamanya untuk mengolah kata. Nah, kalau untuk Excel ini untuk mengolah data ya dalam bentuk biasanya angka ya. Ya. Nah, Pak, bisa nggak kita mengetik di Excel? Bisa ya. Orang itu laptop kamu kok, masa Bapak mau ngatur-ngatur kan misalkan. Bisa nggak Pak mengolah data dan angka di Microsoft Word? Ya suka-suka mula. Misalkan Bapak bilang nggak bisa, suka-suka mula, orang laptopku kok Bapak pula yang ngatur-ngatur gitu. Cuman kan artinya setiap tool, setiap alat itu diciptakan dengan spesifikasi khusus, tujuannya khusus kan. Ya toh, misalkan Pak, saya bisa nggak makan sama solet gitu, sendok sayur? Bisa aja lah, mulutmu bisa masuk gitu. Ya nggak apa-apa lah kan. Tapi kan nggak sesuai gitu. Jadi kalau kita ngolah kata, ya sebaiknya ngetik itu ya di Microsoft Word. Kalau misalkan kita ngolah data angka, menyajikannya dalam grafik, paling enak itu di Excel ya. Pak, saya lebih gampang di Word ya, karena kamu taunya Word. Coba kita balapan, kita ngetik data, ngitung-ngitung data pakai Excel, pasti menang Bapak kalau di Excel misalkan gitu, karena kita nggak ngerti gitu kan. Kenapa Mugi? Udah tobat? Ya, terus nah PowerPoint itu biasanya untuk untuk presentasi ya. Ini membuat presentasi tujuannya. Ya. Sekarang kenapa sih di sini disebut, kenapa Pak disebutnya ada PowerPoint gitu ya. Jadi PowerPoint itu maksudnya gini, power itu kekuatan kan, point itu satu titik. Jadi dengan presentasi ini, dengan Microsoft PowerPoint, ketika kita melakukan presentasi, maka kita bisa membuat semua perhatian audiens ya, yang kita ngomong itu tertuju hanya pada presentasi kita ya. Itu kan misalnya lu Mugi, kalau tapi pakai solid pun nggak apa-apa lah, kau coba ya. Jadi presentasi seperti itu sangat penting ya, kita menguasai kemampuan membuat presentasi itu sangat penting, terutama kalau kita ingin misalkan menjual produk. Misalkan sekarang kan kita banyak tuh sekarang MLM ya, multi level marketing, misalkan jualan Oriflame, Tiansi, terus apa berbagai macam produk. Itu biasanya kan ibu-ibu PKK arisan itu kumpul ya, nanti aku mau presentasi apa ya, mau jualan produk, misal jualan panci misalkan. Si Li kan jualan cangcimen kan, saya mau presentasi gitu, jadi bikin PowerPoint gitu. Jadi PowerPointnya menarik ya, teknik-tekniknya ada. Jadi nanti kalau misalkan semester 2 atau semester ini Microsoft Word-nya cepat selesai, nanti Bapak ajarin cara membuat PowerPoint yang baik seperti apa ya. Kemudian Microsoft Access ini lebih ke database, biasanya dipakai untuk database. Ya, ke database. Database itu apa? Database itu artinya seperti kumpulan data ya, base data gitu. Jadi misalnya kalau kita beli di Indomaret kan, di Indomaret atau di supermarket, nama-nama barcode itu kan tinggal disensor, langsung klik harganya sekian, klik harganya sekian gitu kan. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Karena barcode itu sudah dimasukkan ke database. Jadi untuk barcode ini misalkan 1445 sekian itu adalah misalkan sabun Lux, harganya sekian ya. Jadi tiap barcode itu masukkan ke database. Nah
Itu untuk mempermudah. Jadi kalau misalkan sistemnya nggak sensor, misalkan masih kayak supermarket, kayak toko Toserba Tosverba yang tradisional kan masih diketik ya kadang-kadang ya, barcode-nya diketik. Itu karena untuk mencari database gitu. Kalau misalkan kita di kampus-kampus sekarang juga sistemnya seperti itu, database. Mau cari nama mahasiswa misalkan, cukup masukkan nomor mahasiswanya, oh langsung keluar database-nya. Oh Eka tanggal lahir sekian, tinggi badan sekian, transit nilainya sekian, dan semua data-data sudah masuk, itu database. Ada di menu di pojok kanan di advance, nanti Bapak kasih tahu ya. Iya betul kata Fitri, kalau Eka kan udah jelas ya masa depannya akan bersama dengan orang Taiwan. Jadi mau nggak mau ya harus belajar bahasa Taiwan, masak-masakan Taiwan, nggak lagi rendang jengkol, Fiung Hai, apa bakso, bakwan, bakmi. Loh, Fitri yang bilang kok calon orang Taiwan kudu belajar, Bapak cuma nyambung aja. Ya, jangan makan jengkol. Kalau makan jengkol suruh tidur di luar nanti. Mambu babaknya. Ya, kalau Widayanti masih cinta jengkol nggak cocok punya cowok Taiwan. Nah, kalau Outlook ini dia biasanya berhubungan dengan mail ya, mailing ya, atau email. Jadi kita bisa mengirim email dengan MS Outlook ya. Ya, jadi kalau di dalam, kalau kita sudah bisa MS Outlook ini bisa digabungkan dengan email kita. Jadi ketika kita bikin schedule bisa diselaraskan ya. Jadi kalau kita mau kirim email bisa langsung lebih gampang, nggak usah buka-buka web browser, langsung dari MS Outlook. Nah itu emang Eka ini udah keren banget pakai Outlook. Apa aja nggak pakai Outlook. Emang cocok di Taiwan. Uhuy. Nah lanjut ya. Nah, kalau kita pertama membuka tampilan Microsoft Word akan muncul seperti ini ya. Nah, jadi tampilan seperti ini artinya apa? Yang sebelah kiri ini namanya recent dokumen. Recent dokumen itu adalah dokumen terkini yang pernah kalian buka gitu. Jadi kalau kalian membuka Microsoft Word, kemudian kalian ingin membuka dokumen yang terbaru yang pernah kalian buka, itu ada di sini di recent dokumen ya. Di recent dokumen. Nah, kemudian yang paling sering di sebelah kanannya di sini ada beberapa option ya. Jadi yang putih ini namanya blank dokumen. Jadi dia nggak punya apa? Dia nggak punya outline apa-apa di dalamnya, nggak ada layout apa-apa. Tapi kalau kita mau membuat sesuatu yang ada layoutnya ya, ini mereka udah kasih beberapa outline ya. Jadi kita bisa memilih, bisa yang ini, bisa yang ini. Kalau diklik nanti dia langsung ada outline-nya ya. Tapi kalau ini yang sering kita pakai, ini blank dokumen. Kalau kita klik ini akan muncul lembar Microsoft Word yang memang betul-betul baru ya. Ini blank dokumen.
Nih, kemudian ini kembali lagi, ini file-file yang pernah kita buka ya, terbaru. Jadi semakin baru semakin di atas ya, semakin ke bawah semakin lama. Nah, kemudian ini ada yang tahu nggak ini namanya apa? Yang sering pegang Microsoft Word, ini namanya apa? File, Home, Insert, Design, Page Layout, Reference. Tuh kan, banyak orang ngerti, maksudnya buka, cuman nggak ngerti apa namanya gitu. Jadi nanti kalau ada ujian, file home insert ini apa namanya gitu, bingung ya. Jadi karena nah inilah pentingnya kita belajar ya. Jadi supaya nggak cuman ngeklik aja, cuman buka tutorial ngeklik gitu, tapi nggak ngerti benar-benar gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita mau ngajar nggak bisa gitu, karena kita cuman tahu menggunakannya, kita nggak ngerti apa fungsinya per bagian, kemudian apa bagian-bagiannya apa saja gitu. Jadi kita ya. Jadi ini namanya toolbar. Jadi nanti kalau ujian Bapak, ujian modelnya kayak gitu ya, nanti pilihan ganda ya. Bapak ujiannya di pilihan ganda seperti itu contohnya. Misalkan isi dari toolbar home apa saja, isi dari toolbar insert apa saja ya. Jadi ini namanya toolbar, bukan misbar ya. Kalau misbar gerimis bubar. Toolbar tolol bubar. Sorry, Bapak salah ya. Jadi ini menu bar ya, ini menu bar. Nah, yang di bawahnya ini, yang rentet-rentet ini toolbar. Jadi di bawahnya menu bar ini ada namanya toolbar. Toolbar ya. Jadi file, home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, view, dan
Ini EndNote paling kalian nggak ada ya, karena ini EndNote menu bar tambahan. Ini Bapak EndNote itu untuk bikin reference ya. Jadi Bapak pakai EndNote. Ini ditambahkan, pluginnya ditambahkan. Jadi Microsoft Word itu nggak terbatas hanya menu-menu ini saja, menu barnya ya. Ya, yang ini menu bar ini yang ini. Ini menu bar ya. Nah, di dalam menu bar ini kalau diklik ada toolbar. Inilah di home itu ada toolbar inilah. Ya. Jadi menu bar file, menu bar home, menu bar insert, menu bar design, page layout, reference, my links, review, view, EndNote. Nah, sebagai pengguna Microsoft Word yang kalau kalian dibilang lowongan sekretaris harus qualified di Microsoft Office, Word, dan Excel. Namanya qualified itu nggak cuma bisa ngetik atau kalian bisa mengolah data, bikin formatnya dan lain-lain. Tapi kalian harus benar-benar paham menu setiap menu bar ini apa saja ya. Kemudian jalan pintasnya bagaimana saja untuk membantu memformat data. Jadi ngetik itu gampang ya. Gom-gom aja pinter ngetik. Kalau ada keyboard pasti bisa ngetik. Nah, masalahnya itu adalah memformat data itu yang paling susah ya. Jadi kalau kalian bikin rental, kerja di rental komputer, misalnya bagian editing dan format dokumen itu yang paling sulit ya. Mengatur harus margin kiri, margin kanan, kemudian harus pertama alinea, ketuk berapa spasi dan sebagainya, itu yang sulit ya. Tool itu alat, iya. Bar itu apa ya? Bapak lupa bar artinya. Hah? Iya, kalau nggak salah itu kayak kolom, kayak baris gitu, ya. Kalau nggak salah ya. Jadi toolbar itu barisan dari tool-tool, alat-alat, ya. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah menggunakan. Karena dulu versi yang 2003 nggak ada seperti ini kan ya. Kalau sekarang yang versi Microsoft Office yang dulu nggak ada, Microsoft Word yang dulu nggak ada seperti ini. Sekarang mulai muncul karena lebih gampang ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ini namanya menu bar. Kemudian di bawahnya di setiap menu bar ada toolbar ya. Kalian harus hafal ya, toolbar yang ada di dalam setiap menu bar itu apa saja. Jadi nggak semuanya diklik gitu ya, tapi kalian ngerti. Nah, cara paling gampang untuk mengetahui secara garis besar yaitu dari judulnya ya. Ya, jadi betul memformat dokumen, memformat gambar, tabel, teks itu bisa langsung dari Office. Nah, misalnya gini, banyak orang membuat daftar isi itu manual, ya, daftar gambar manual, daftar tabel manual. Padahal kalau kita udah pakai format heading seperti ini bisa dengan otomatis, ya. Membuat daftar isi dengan otomatis dengan sangat mudah, tinggal sekali klik ya, sekali klik langsung jadi, nggak usah kita lirak-lirik lagi halaman berapa, otomatis semuanya ya. Jadi kalau kita yang udah jago menggunakan Microsoft Word ini sangat gampang sebenarnya. Misalkan Bapak skripsi Bapak bisa ada sekitar 270, membuat daftar isinya kalau manual susah ya, karena harus halaman ini berapa ya, enggak. Tapi karena kalau kita pakai udah ngerti cara menggunakannya, itu bisa otomatis. Tinggal satu klik, daftar pustaka langsung muncul semua. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel gitu. Seperti itu. Ya, Bapak masih mengalami kok. SMA Bapak masih pakai disket ya. Dulu Bapak SMA tahun
96 ya, 96 itu masih pakai disket ya. Untuk ngetik itu masih WS6 kalau nggak salah, pakai WS6. Excelnya itu pakai Lotus ya, masih pakai, layarnya masih hitam, masih command prompt, masih kayak DOS ya. Kalau kalian mengalami disket berarti kalian memang lahir di tahun-tahun jebot ya. Kok sekarang semuanya udah pakai flash disk kan, sekecil mungkin. Flash disk kecil aja sekarang udah ada yang murah itu 8 GB, 10 GB. Semakin lama semakin kecil flash disk itu, nggak bisa dipegang malah. Iya, komputernya cembung ya, radiasinya masih besar. Nah, balik lagi. Jadi ini menu bar, ini toolbar. Nah, cara paling mudah untuk mengetahui isi dari menu bar itu sebenarnya dari nama menu bar itu sendiri ya. Misalkan home. Nah, home itu artinya rumah kan? Ya, dari file dulu lah. Nah, kalau dari file ini ya, dari judulnya file, berarti dia berkaitan dengan file, manajemen file. Misalkan save as, open ya, membuka file, menyimpan file, mengcopy file, itu ada di file ya, pasti ada di situ karena berkaitan dengan manajemen file. Kemudian home ya, home itu rumah, berarti inilah baseline-nya, inilah dimana Microsoft Office meletakkan tool-tool yang paling banyak digunakan ya, karena di home itu ada paste, copy ya. Kemudian disitulah untuk mengatur, ada font ya, paragraf. Ini kan hal-hal yang paling sering kita pakai ya, makanya dia taruh di home. Kemudian insert itu artinya memasukkan ya. Apa yang dimasukkan, maksudnya kita udah ngetik ada, terus kita mau masukin apa, masukin gambar, video ya, simbol, itu pasti ada di insert ya, seperti itu. Kemudian desain itu artinya kita mendesain, kita membuat model ya, desain, ingin memperindah, mempercantik. Kita udah bikin format undangan ulang tahun, kita mau desain ya, mau hurufnya seperti apa, ini seperti apa, ini ada di desain ya. Nah, jadi kita ngerti artinya, bahasa Inggrisnya kita ngerti di dalamnya apa. Page layout, tahu kan artinya layout? Layout itu seperti kerangka ya, layout itu seperti kerangka. Jadi page layout artinya ya, kita ingin mendesain yang berhubungan dengan packaging atau kerangkanya dari halaman-halaman itu seperti apa gitu ya. Misalkan mau dikasih border pinggirannya, kertasnya ya, terus mau dikasih header ya, dikasih footer ya, itu juga ada di page layout ya. Terus reference ya, reference ini lebih ke apa ya, ini harus biasanya connect ke internet ya, kita cari reference ya, data pendukung. Mailing juga ke email ya. Kalau review itu biasanya dipakai dosen-dosen untuk sekarang kalau kita skripsi ya, kita kuliah jarak jauh, skripsi kita nggak seperti dulu harus ngadep face to face harus ngadep langsung dengan dosennya. Bisa dikirim email dalam bentuk Microsoft Word, nanti dosennya bikin review, bikin catatan-catatan di dalam itunya. Ini ada di review ya. Kalau view ini untuk melihat ya, kalau ini EndNote tambahan ini untuk bikin daftar pustaka. Nah, kalau pojok kirinya diklik ya, pojok kiri atasnya diklik akan muncul seperti ini
ya. Nah, ini adalah menu setting di Microsoft Word, ya. Jadi ada info, ya. Ada ini new, ini untuk buka dokumen baru. Ini buka dokumen baru. Ini buka dokumen baru. Open, ya. Save. Nah, kalau kita ingin memprotek dokumen, kasih password, ini bisa di sini, ya. Misalkan Nana rajin nulis kan, suka nulis diary gitu, Dear Diary gitu, misalkan, supaya nggak dibaca sama siapapun, ya, diprotek dokumennya, dikasih password, cuman kamu yang bisa buka gitu. Tapi inget ya passwordnya apa, nanti nggak bisa kebuka sendiri nih. Kan perempuan sekarang nulisnya, bikin diary-nya jangan di buku lah, di laptop, ya. Sekalian nanti bisa bikin novel, kata Nana. Oke. Nah, inspect dokumen ini untuk mengecek kalau ada review, ya. Ada review di dalam dokumen kita, ada header, footer, ada page number, itu bisa di-inspect dokumen. Inspect itu memeriksa, ya. Jadi bisa dicek dokumennya itu ada hal-hal seperti itu enggak yang Bapak sebutkan tadi, ya. Ada review dari dosen, ada page number dan lain. Nah, bisa dihapus, itu bisa dibersihkan semua, ya. Footer, header itu bisa dihapuskan semua pakai inspect dokumen. Setelah dicek sama inspect dokumen, nanti keluar, kalian bisa delete semua, ya. Ini version untuk lihat versi Word-nya. Nah, ini satu persatu, ya. Ini new untuk membuka dokumen baru, ya. Buka dokumen baru, ya. Sama seperti tadi. Open ini untuk melihat dokumen yang ini dokumen yang terbaru yang kita buka. Ya, ini jelas, ya, membuka dokumen. Kemudian ini save as untuk menyimpan, jelas. Oh iya. Ini untuk ngeprint, ya. Udah jelas untuk ngeprint. Itu untuk share dokumen, ya. Untuk nge-share dokumen, mau lewat email, berarti ini harus connect ke internet kalau kita mau pakai ini, ya. Kemudian ini untuk export, ya, bisa di-create di PDF. Tapi kalau kita sudah menginstal misalkan Adobe Reader atau Nitro atau sebagainya untuk membuka PDF, biasanya dia di print waktu kita pakai print, ya. Waktu print di sini bisa milih optionnya, ya. Ini account Microsoft Office-nya. Ini pakai hacker, Bapak pakai hack, ya. Cuman source-nya Bapak udah nggak tahu kemana, dulu dikasih temen. Kok di Indonesia banyak kan bajakan software gitu, cuma 5.000-nya. Oh iya, ini nah yang ditanyakan si Eka tadi di Microsoft PowerPoint pun, kalau diklik di sini keluar ada optionnya ini. Nah, untuk mengganti bahasa biasanya di sini, ya.
di option. Nah, kalau bingung dipoto pakai Google Translate, pakai Android kan bisa kan dipoto hurufnya, ditranslate dulu. Laptopnya dibuka, Androidnya dibuka, Google Translate kan di situ ada gambar kamera dipoto. Tanya Yayang juga bisa Eka. Ya, ini di sini menu-menu kita bisa ganti bahasa ya. Ini username-nya bisa diganti ya. Ini untuk close udah jelas. Nah, sekarang kita satu persatu kita belajar secara umum ya. Yang pertama untuk menu bar ya, ingat ini menu bar. Di dalam menu bar home ya, ini yang Bapak pencet yang home. Di bawahnya ada beberapa toolbar ya. Di sini ada clipboard ya. Kemudian ada font. Nah, di dalam clipboard itu ya ada cut, copy, paste, format painter. Semua pernah gunain ini semua? Apa itu paste, apa itu cut, copy, format painter? Apa beda kopi sama minum teh? Nah, kalau ngopi itu ya, misalnya ada tulisan ya, ada tulisan kita blok ya, kita blok itu artinya kita misalkan diklik kiri kemudian di blok ya. Ya, jadi kalau kopi itu ya, kita menduplikat dokumen atau objek ya. Jadi ini copy itu kita menduplikat teks atau objek tanpa menghapus objek asal. Jadi misalkan ini ada kata-kata di sini, misalkan kata-kata saya ya. Nah, pakai Microsoft pakai mouse ini di blok
ya. Ini mau Bapak copy. Nah, Bapak copy dari sini, dari sebelah kiri ke kanan, ya, ke sini. Nah, kalau kita pakai misalkan ini di blok dulu, ya, di blok, ya, dihitamkan, kemudian klik copy, terus diletakkan di sini kursornya. Ini ada kursor ya, kayak seperti ini kursor. Kemudian diklik paste, ya. Kalau paste itu artinya ditempel. Nah, jadi kalau kita setelah copy itu pasti temennya paste, ya. Jadi kalau kita udah letakkan di tempat yang kita inginkan, kemudian klik paste, maka saya ini akan muncul di sebelah kanan, akan pindah ke sini. Tapi saya asli di sini tetap. Itu kalau kita pakai copy. Nah, beda lagi kalau pakai cut. Kalau pakai cut, kita menduplikat, ya, seperti ini, cuman seperti ini, tapi kita akan menghapus objek asal. Ini kalau pakai cut. Artinya apa? Kalau misalkan Bapak blok, terus Bapak pencet cut, maka sayanya di sini akan hilang. Ini akan hilang, ya. Tulisan saya ini hilang. Kemudian ketika Bapak paste lagi di sini, dia akan pindah, tapi yang asli hilang, ya. Makanya dia cut, dipotong, ya. Kalau copy ini hanya mengcopy, menduplikat tanpa menghapus objek asal. Tapi kalau cut, kita memotong, jadi menghilangkan dari objek asli yang kita copy tadi, ya. Sedangkan paste ini adalah bagian dari lanjutan dari copy dan cut tadi. Dua-duanya pakai paste. Paste itu artinya meletakkan kembali, menempel, ya. Bisa dipahami ya bedanya antara cut dan copy. Nah, gitu. Jadi pokoknya sebelum itu harus diblok dulu. Kalau diblok itu, kalau pakai mouse dia klik. Kalau di mouse itu kan ada klik kiri, klik kanan, drag tengah, ya. Kalau di blok itu berarti diklik kiri, ya, klik kiri, terus ditahan ke kanan atau ke kiri, ya, baru di blok. Nah, kalau format painter itu, misalkan ini ada huruf di sini, hurufnya sayanya miring, ya, miring. Nah, di sini sayanya tegak, ya. Nah, daripada Bapak misalkan mengetik pakai Bapak harus mengklik tombol ini bisa seperti ini, tinggal diklik, ya. Jadi diklik format painternya, kemudian diklik sayanya, baru diklikkan ke yang ingin Bapak copy ini. Maka format yang ada di saya yang pertama ini akan tercopy yang di sini otomatis, gitu. Mau misalkan itu biasanya gini, ya kan, di teks yang pertama ini formatnya ribet, ya. Misalkan dia bold, dia hitam, kemudian hurufnya miring, terus besarnya huruf sekian, gitu kan. Nah, ketika kita mau mengetik sesuatu yang sama, ya, itu kan susah kalau kita mau nyeting satu persatu. Nah, paling gampang adalah klik di format painter nih, nanti gambarnya kuas, kemudian diblok lah yang sayanya ini, kemudian dioleskan, ya, kayak dikuas gitu, dikuas yang huruf kedua. Ini pasti nanti formatnya sama seperti itu. Ini jarang ini kalau cut, copy, paste banyak yang pakai, tapi format painter jarang yang pakai karena nggak ngerti cara makainya. Bisa dicoba kalau yang punya laptop, ya. Kalian ngetik sesuatu,
ya, misalkan ngetik sesuatu kemudian dihitamkan, ya, bold I gitu, kemudian di format painter, ya, dioleskan ke huruf yang kedua, pasti nanti jadinya sama. Kalau misalkan di gambar pertama ada bordernya hitam, kemudian gambar kedua nggak ada bordernya, bisa tinggal format painter, klik, dioleskan yang kedua, nanti bordernya sama, persis sama, jadi terformat sama. Ya, nah itu kemudian kalau kita mau copy, itu selain kita pakai tombol itu, kita juga bisa blok, kemudian Ctrl plus C, ya. Ctrl plus C itu maksudnya kita pencet Ctrl di laptop, ya, kemudian pencet C. Itu namanya copy, tapi kita blok dulu ya. Kita blok angkanya, kemudian Ctrl C, kemudian kalau paste, ya, ini Ctrl V, pencet Ctrl di keyboard, kemudian pencet V bersamaan. Ini akan lebih cepat daripada kalian menggunakan mouse, ya. Berani tandingan, Pak, saya lebih cepat pakai mouse, Bapak lebih cepat pakai keyboard. Kalau Bapak tahu tombol-tombol seperti ini, ya, karena dia bisa sangat cepat untuk. Nah, kemudian kalau cut itu Ctrl plus X. Kalau mau ngeprint, memunculkan print itu Ctrl plus P. Kalau save itu Ctrl plus S. Kalau save as, ya, kalau kalian punya dokumen belum pernah di save, ketika kalian mengklik Ctrl plus S, Ctrl dan huruf S bersamaan, dia akan ter-save as karena kalian belum pernah simpan. Tapi kalau itu sudah kalian simpan, kalian pencet Ctrl dan S secara bersama-samaan, maka dia akan ter-save secara otomatis. Nanti di ujian keluar ini ya, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl P, Ctrl S. Ya, bisa dicoba. Bisa dicoba pakai tombol-tombol ini, jangan pakai yang ini, coba pakai keyboard, ya. Kalian kalau udah cepet pakai ini pasti lebih cepat, orang lihat, ih, ini jago banget, ini bisa copy tanpa pakai klik-klik gitu. Tapi kalau Bapak ngelihat dia qualified atau enggak, Microsoft Word tinggal ngeliat ini. Kalau dia nggak, dia masih pakai kontrol, pakai klik, ini belum pandai ini. Tapi kalau
udah cepet pakai keyboard cek klek 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 klek, ngedit ini udah jago banget gitu. Ya, oke, copy Ctrl plus C, cut Ctrl plus X, paste Ctrl plus V, print Ctrl plus P, save Ctrl plus S. Oh, yang ini belum ya, lupa. Nah, ini untuk font. Font itu untuk huruf ya. Untuk huruf, untuk mengatur huruf. Jadi di sini ada pilihan hurufnya. Ini besarnya font ya, tinggal diklik di sini. Nanti kita bisa pilih mau besar kecil. Nah, di sini ada bold. Ini B itu bold. I itu italic, U itu underline ya. Jadi B itu dari bold. Bold ini untuk menghitamkan. Atau menebalkan ya. Kemudian ada lagi situ I. Ini untuk huruf miring. Hurufnya aja miring ya, otaknya enggak. Ini untuk underline. Nah, jadi kalau ada teks, misalkan teksnya begini, berarti ini diblok dulu ya, diblok. Setelah diblok, baru kalian bisa, kalau untuk B itu jalan pintasnya pakai gini aja, kontrol plus B. Kalau I, kontrol plus I. Kalau U, kontrol ini jalan pintasnya. Jadi bold itu untuk menghitamkan, menebalkan teks, I itu untuk memiringkan huruf, A untuk garis bawah ya. Jadi ininya diblok dulu ya. Ininya diblok, baru kalian kontrol I, maka dia akan miring. Kontrol B, dia akan hitam. Kontrol U, akan garis bawah. Silakan dicoba.
langsung praktek ya. Ini tips-tips ya, tips-tips yang mungkin jarang lah kalian dapat kalau misalkan itu ya. Bapak ngerti pun karena sering pakai, makanya jadi lama-lama ngerti. Nah, jadi ini untuk untuk subscribe sama unsubscribe ya, untuk ke atas sama ke bawah. Ini ada jalan pintasnya. Ini pun ada jalan pintasnya. Nanti Bapak O2. Bapak lupa ingat O2. Oh iya. Nah, untuk ini biasanya gini. Nah, misalkan kita mau ngetik biasanya untuk kimia misalkan ya. Kan kalau kimia itu misalkan O2, ya kan? Nah, terus kalau misalkan X kuadrat gini kan. Oh, kontrol B lagi Pak Mas Ajar. Kalau kita mau mengembalikan lagi ya, boldnya mau dihilangkan lagi, kontrol B lagi. Kalau italiknya mau kembalikan lagi, kontrol I lagi, dia akan balik lagi. Nah, ini indeks ke bawah, indeks atas ya. Nah, untuk indeks atas, indeks bawah ini ada jalan pintasnya. Kalau atas ini dia kontrol ya. Kontrol, pencet kontrol. Kemudian pencet shift di atas kontrol. Sama tanda tambah. Ya. Nah, misalkan kalian ngetik ini X2. Nah, 2-nya di blok ya, kemudian ketik ini. Dipencet Ctrl Shift tanda plus. Dia akan ke atas lagi. Ke atas ya. Tapi kalau kalian mau kembalikan lagi, nanti tinggal majukan lagi kursornya sekali, baru kalian ketik lagi Ctrl Shift tanda plus, dia ke bawah lagi. Ya, selain pakai tombol yang tadi. Selain pakai tombol yang ini tadi. Nah, ini bisa juga ya. Pakai tombol ini bisa juga, atau tadi Bapak kasih tahu kontrol plus shift sama plus. Ada yang udah coba? Nah, kalau yang bawah ini, indeks bawah itu hanya kontrol ya. Yang ini hanya kontrol. Kalau yang O2
itu hanya kontrol dan tanda tambah, ya, tanda tambah. Dia ke bawah. Oke, silahkan dicatat ya. Ini tips-tips. Nanti kalau pas yang belum punya laptop, ya dicatat aja dulu. Nanti kalau ada rezeki bisa beli netbook atau laptop bekas, bisa dipraktekkan ya. Jangan talenannya jadi sasaran, dicacah-cacah. O2, udah ketik dulu O sama 2, terus 2-nya diblok kan. Terus pencet kontrol sama tanda tambah. Bisa kok Bapak barusan coba. Oke ya. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, bisa. Sip. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita jumpa lagi hari Rabu kan ya. Kita lanjutkan lagi kursus Microsoft Word. Bisa, harusnya bisa. O2, 2-nya itu di kontrol tambah. Ya, diblok dulu. Nggak apa-apa, 2007 sama aja kok. 2007 itu masih sama. 2007, 2010, 2013 itu mirip, Mas Omji. Jadi paling letaknya ada agak sedikit beda, tapi nanti bisa dicari-cari sekitar situlah. Ngebloknya pakai mouse bisa. Kemudian pakai shift juga bisa. Shift sama tanda kursor ke samping ke kanan. Pakai mouse klik kiri ditahan. Kalau pakai keyboard ya, Fitri klik di depan hurufnya, klik shift ya, shift. Baru pakai kursor tanda panah itu ke kiri atau ke kanan ya. Berarti kalau kamu di paling depan, dia pakai kursor yang ke kanan. Shiftnya ditahan, pencet kursornya. Ya. Harus latihan juga nggak pakai mouse lo Nana, karena kadang-kadang kita ketinggalan mouse-nya atau mouse-nya rusak, harus bisa pakai keyboard ya. Oke, selamat malam semuanya. Wahyu, Mugi, Cynthia, Widayanti, Omji, Emi, Fitri, Endang. Ya, tetap semangat. Nanti videonya Bapak bagi, PowerPoint-nya juga. Selamat malam. Bye bye. See you. Wan An.